9.3 akan melaporkan hasil observasi kami tentang perkecambahan tumbuhan pada kacang hijau. Saya Fania Vita Aprilia sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Claudia Yola Barizani. Perkenalkan, nama saya Indah Novita Sari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azaki Armanda. Perkenalkan, nama saya Nabila Arsila. Perkenalkan, nama saya Cahaya Malfarini. Perkenalkan, nama saya Kiza Kamila. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi perkecambahan pada tumbuhan kacang hijau. Berikut data-data yang biji kacang hijau yang kami biarkan di wadah, biji yang direndam di air, biji yang diletakkan di atas kapas basah. Hasil-hasil biji yang diletakkan di wadah, biji yang direndam di air, dan biji yang ditaruh di atas kapas basah. Pada perlakuan biji yang dibiarkan di wadah, di hari ke-0 sampai hari ke-10 menunjukkan bahwa biji tidak berkecambah satupun, tetapi biji menjadi sedikit keriput karena terpampar udara. Pada perlakuan biji yang direndam air, di hari ke-0 sampai hari ke-10 menunjukkan bahwa biji menjadi busuk dan ada pula yang mengapung di atas permukaan air. Pada perlakuan biji yang diletakkan di atas kapas basah, di hari ke-0 sampai hari ke-10 menunjukkan bahwa mulanya 3 biji berkecambah, kemudian semua biji berkecambah dan membentuk seperti toge. Pembahasan yang terdapat pada perkecambahan pada tumbuhan kacang hijau. 1. Biji dapat tumbuh baik pada keadaan cukup air atau tidak berlebihan. 2. Biji direndam di dalam air tidak tumbuh karena biji membutuhkan oksigen untuk melakukan pernapasan yang dapat menghasilkan energi yang dihasilkan sendiri digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan biji. 3. Faktor yang diperlakukan dalam perkecambahan yaitu keadaan cukup air, kelembapan, cahaya, dan temperatur. 4. Kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji ialah air. Selain itu, kelembapan, cahaya, dan temperatur juga ikut membantu dalam pertumbuhan biji. Ini dokumentasi kami saat melakukan perkecambahan pada tumbuhan. Sekian hasil presentasi laporan hasil observasi perkecambahan pada tumbuhan kacang hijau dari kelompok kami, kelas 9.3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 94 bidang studi ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Susi Yulvina. Kami akan menyampaikan atau mempresentasikan laporan observasi perkecambahan kacang hijau yang akan disampaikan oleh Cheryl Kalista. Kepada Cheryl, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memaparkan hasil observasi dari percobaan-percobaan kami mengenai perkecambahan pada tumbuhan kacang hijau. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa perkecambahan adalah masa awal dari pertumbuhan benih, yaitu dengan menghidupkan biji atau mendehidrasi biji menggunakan air. Baiklah, pada kegiatan ini kami melakukan 3 percobaan. Yang pertama adalah percobaan biji yang dibiarkan di dalam wadah. Yang kedua adalah percobaan biji yang direndam menggunakan air. Dan yang ketiga adalah percobaan biji yang diletakkan di atas kapas basah. Langsung saja, pada percobaan biji yang dibiarkan di dalam wadah, terlihat bahwa biji tersebut tidak ada yang berkecambah atau bahkan tidak ada yang berubah bentuk satupun. Lalu pada percobaan kedua, biji yang direndam menggunakan air, biji tersebut tidak berkecambah, namun biji tersebut berubah ukuran menjadi lebih besar, dan biji tersebut malah menghasilkan bau yang tidak enak karena membusuk. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan biji yang diletakkan di atas kapas basah. Terlihat di sini bahwa biji tersebut tumbuh dan berkembang, membentuk akar yang kuat, batang yang tinggi, dan juga daun yang segar. Setelah melakukan 3 percobaan, kita dapat membahas beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi, kita dapat menemukan 2 fakta, yaitu jika biji diletakkan di ruangan yang gelap, maka pertumbuhannya akan lebih pesat, namun daunnya tidak berwarna hijau segar. Sedangkan jika di dalam ruangan yang terang atau ruangan yang terkena cahaya matahari, pertumbuhannya tidak terlalu pesat, namun daun yang dibentuk adalah daun yang hijau berwarna segar. Lalu, biji dapat tumbuh dengan baik apabila diletakkan di atas kapas basah, sebab nutrisinya telah terpenuhi dengan baik
Dan juga air yang digunakan itu tercukupi dengan cukup dan tidak berlebihan. Karena jika banyaknya menggunakan air, maka malah membuat biji ini membusuk. Hal tersebut bisa terjadi karena pada tumbuhan ini membutuhkan nutrisi dari air yang cukup. Lalu juga dari faktor hormon pertumbuhan yang bernama hormon auksin. Di dalam pertumbuhan ini tidak begitu membutuhkan banyaknya cahaya matahari. Karena jika menggunakan banyaknya cahaya matahari, justru malah menghambat pertumbuhan pada tumbuhan ini. Terima kasih kepada anggota dan penonton yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk observasi pada kali ini. Sekian presentasi dari kami, kelas 94. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.